warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai fluida dinamis. Oke, fluida ini adalah merupakan peta konsep di mana fluida itu terbagi dua ya. Fluida statis dan dinamis. Jadi fluida statis ini yang minggu lalu kita bahas itu mengenai hukum utama hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, dan fenomena dalam fluida statis. Di mana hukum hidrostatis itu menyangkut tekanan hidrostatis, hukum Archimedes menyangkut terapung melayang tenggelam, dan fenomena dalam fluida statik itu ada tegangan permukaan, meniskus, kapilaritas, dan viskositas. Kemudian ada namanya fluida dinamis yang akan kita bahas sekarang. Jadi fluida dinamis ini meliputi persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli, di mana persamaan kontinuitas itu terbagi menjadi keran air dan selang air ya. Kemudian persamaan Bernoulli itu berlaku pada pipa Venturi, tabung Pitot, gaya angkat pesawat, penyebab vakum, dan teorema Torricelli. Sedangkan persamaan kontinuitas itu pada keran air dan selang air. Oke, fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida atau bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran. Jadi ciri-ciri fluida itu tidak kompresibel. Jika diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah. Yang kedua, tidak mengalami gesekan atau saat mengalir. Gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Alirannya stasioner. Tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Terakhir, alirannya tuna. Aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Jadi jenis aliran itu ada dua, aliran laminer dan turbulen. Kalau laminer itu paket fluida meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lain. Aliran laminer adalah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida yang dengan kecepatannya rendah, seperti ini gambarnya. Sedangkan aliran turbulen itu gambarnya seperti ini. Dapat kita lihat bahwa aliran turbulen itu adalah aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Jadi setiap jalur paket fluida dapat berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai dan adanya pusaran-pusaran air atau vortex dan terjadi pada kecepatan yang tinggi. Adapun hukum-hukum dasar fluida dinamis, yang pertama adalah hukum kontinuitas atau persamaan kontinuitas. Jadi sebelum masuk persamaan kontinuitas, kita harus kenal dulu apa yang namanya debit atau Q. Debit adalah jumlah volume yang mengalir per satuan waktu, biasanya per detik. Besar debit aliran fluida dapat dicari dengan menggunakan rumus seperti berikut: Q sama V per T atau Q sama A kali V, di mana Q itu debit aliran fluida meter kuadrat per sekon, V adalah volume fluida satuannya meter kuadrat, T adalah waktu satuannya sekon, A adalah luas penampak aliran satuannya meter kuadrat, dan V adalah kecepatan aliran fluida satuannya meter per sekon. Kemudian ada namanya persamaan kontinuitas. Jadi karena fluida tidak mampu dimampatkan atau inkompresibel, maka aliran fluida di sembarangan titik sama. Jika ditinjau dari dua tempat, maka debit aliran satu itu sama dengan debit aliran dua. Air yang mengalir dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di seberangan titik. Atau jika kita tinjau dua tempat, maka debit aliran satu sama dengan debit aliran dua. Atau persamaan kontinuitasnya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Lubang pertama ini berubahnya. Oke, persamaan Bernoulli. Hukum Bernoulli ialah hukum yang berdasarkan pada hukum kekekalan energi yang dialami pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis. Ini ada gambar pipa ya. Ini P1 tekanannya, ini V1 kecepatan aliran fluida, ini H1 ketinggian benda yang pertama, ini A1, ini V2, P2, A2, H2. Dimana P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dimana P sama tekanan air satunya Pascal, V kecepatan air satunya meter per sekon, G percepatan gravitasi, H ketinggian air. Penerapan hukum Bernoulli itu terjadi pada teorema Torricelli yang pertama, yaitu laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Jadi laju airnya itu sama dengan ketinggian dari air yang jatuh bebas. Jadi laju air yang menyembur dari lubang dinamakan laju efflux. Fenomena ini dinamakan dengan teorema Torricelli. Karena diameter keran atau lubang pada dasar wadah jauh lebih kecil dari diameter wadah, maka kecepatan zat cair di permukaan wadah dianggap 0 atau V1 sama dengan 0. Permukaan wadah dan permukaan lubang keran terbuka sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. P1 sama dengan P2. Dengan demikian persamaan Bernoulli untuk kasus ini adalah
P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Rho GH1 sama setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Maka massa jenis zat cair sama, sehingga rho kita lenyapkan, GH1 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah GH2, setengah V2 kuadrat sama GH1 dikurangi GH2, V2 kuadrat sama 2GH1 kurang H2, maka V2 sama akar 2GH. Oke, yang kedua itu venturimeter. Venturimeter adalah sebuah alat yang bernama pipa venturi. Pipa venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendata dengan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Tabung pitot ini gambarnya, ini digunakan untuk mengukur kandungan gas. Jadi gas misalnya mengalir pada lubang di titik A. Lubang ini sejajar dengan aliran dan dibuat cukup jauh di belakang sehingga kelajuan dan tekanan gas di luar lubang tersebut mempunyai nilai seperti halnya dengan aliran bebas. Jika VA sama V kelajuan dan tekanan pada kaki manometer tabung pitot sama tekanan aliran gas atau Pascal, maka rumusnya V sama akar 2 rho RGH per rho. Penyemprot. Pada penyemprot nyamuk dan parfum, saat batang penghisap ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan melewati di mulut pipa. Akibatnya, tekanan di ujung mulut pipa menjadi kecil. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan cairan di dalam tangki naik dan dihamburkan dengan halus oleh aliran udara dari tabung penghisap. Yang kelima adalah pesawat terbang. Jadi gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang mempunyai laju aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah. Penampangan sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atasnya lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Seperti gambar di bawah, garis arus pada sisi bagian atas lebih rapat daripada sisi bagian bawah. Seperti ini. Dengan A sebagai luas penampang pesawat, maka besarnya gaya angkat dapat kita ketahui melalui persamaan V1 dikurang V2 sama P1 dikurang P2 dikali A, di mana V1 dikurang V2 sama setengah rho dan kurung A kuadrat dikurang VB kuadrat dikali dengan A, di mana rho masih sudah kesatuannya kilogram per meter kubik, VB kecepatan aliran udara pada bagian atas pesawat meter per sekon, VB kecepatan aliran udara pada bagian bawah pesawat meter per sekon, F sama gaya angkat pesawat satuannya Newton. Adapun contoh soal fluidodinamis yaitu pada persamaan kontinuitas, yaitu pada botol. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwasanya kecepatan fluida pada penampang itu adalah 5 meter per sekon. Berapa kecepatan aliran fluida pada penampang kecil? Jika diameter penampang besar 2 kali dari diameter penampang kecil, maka kita gunakan rumus persamaan kontinuitas di mana Q1 sama Q2 yaitu V1 kali A1 sama V2 A2. Maka hasilnya adalah V2 sama V1 kali A1 per A2, di mana 5 kali A1 per 0,5 A1, maka V2 sama 10 meter per sekon. Oke, anak, sampai sini penjelasan ibu. Jika kita paham, boleh tanya ibu dan catat dengan seefisien mungkin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.